Om Swastiastu. Om Swastiastu. Halo sahabat Sakaba, berjumpa lagi di channel Sakaba bersama saya Siva dan saya Wiwin. Hari ini kami mendapatkan kesempatan yang sangat luar biasa karena narasumber kali ini sangat istimewa sekali, yaitu Bapak Dayar Inyoman Arsana MKes. Om Swastiastu Bapak. Swastiastu adik yang cantik-cantik semuanya. Senang sekali hari ini mendapat kehormatan untuk dapat berbincang langsung dengan Bapak. Baik Bapak, mungkin Bapak dapat memberikan sapaan terlebih dahulu kepada para sahabat Sakaba yang sedang menyaksikan acara ini. Terima kasih adik berdua. Om Swastiastu. Adik-adik semua, adik Sakaba. Perlu saya sampaikan, saya Dr. Arsana, Muhammad Arsana. Saya sekarang selaku Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bangli. Perlu saya sampaikan terima kasih atas undangannya, kesempatan menyampaikan kali ini, dan yang sangat penting bahwa saya juga alumnus Sakaba ini, satu kawan Bangli yang dulu namanya SD 1 Bangli. Jadi luar biasa, semangat, hebat Sakaba, semoga kedepannya makin jaya semuanya. Silakan adik. Baik Bapak, untuk pertanyaan pertama mengenai keterkaitan antara sekolah dan Dinas Kesehatan Kabupaten Bangli. Apa saja program Dinas Kesehatan terkait kesehatan anak di sekolah? Oke, terima kasih dek ya. Izinkan Pak Dokter biar lebih terstruktur, biar tidak dengan kita berbicara berbasis data ya. Oke. Program kesehatan antara kesehatan dengan anak-anak itu memang suatu keterikatan yang jadi suatu kesatuan yang erat ya. Secara program kesehatan anak itu yang paling penting merupakan program nasional saat ini adik ya. Adik yang sebagai sekarang berdua di sini, kemudian adik-adik semua juga yang mendengarkan, ada kalau kesehatan itu promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif. Program nasional itu ada sekarang cek kesehatan gratis, CKG singkatannya. Adik-adik boleh bermain bergadget itu, cari CKG. Yang kedua MBG, makanan bergizi gratis. Itu program presiden, program nasional yang harus kita laksanakan. Kemudian kita bagi-bagi itu, kita breakdown itu kegiatan-kegiatan itu di CKG. Kemungkinan sudah dijadwalkan oleh Puskesmas. Mudah-mudahan nanti akan segera datang ke sini. Ada bagaimana status gizi adik-adik anak-anak di sini. Gizinya itu apakah sehat, sehingga belajarnya bisa yang bagus. Dalam status gizi itu ada berat badannya gimana, tinggi badannya gimana. Kalau sekarang kan sering dengar kata stunting itu, antara umur dengan tinggi badan, tumbuh kembangnya, kemudian lingkar lengannya, apa kurus apa tidak. Kemudian kesehatan gigi dan mulut ini penting juga. Kemudian kegemukan yang disebut obesitas, ya kegemukan nanti hubungannya dengan penyakit-penyakit yang ke depan setelah lansia, ada kencing manis di situ, ada jantung, ada stroke. Bagaimana dari awal sehat sehingga tidak terjadi seperti itu. Kemudian nanti ada pemeriksaan hemoglobin HB, kandungan darah merahnya, hemoglobin jadi ya. Kemudian ada thalassemia dan ada kebugaran. Ya adik-adik, nanti apa cita-citanya, ada yang mau jadi tentara, jadi guru, jadi dokter, jadi bidan dan lain sebagainya, harus bugar, harus sehat. Ya. Kemudian yang paling penting juga kegiatan kesehatan itu imunisasi. Kalau zaman dulu itu mencukit ya Pak ya, imunisasi deh. Imunisasi itu ada TT, tetanus toxoid, ada DT, difteri. Kemudian untuk adik-adik nanti ada lagi yang namanya HPV biar tidak terjadi kanker rahim, kanker serviks ya. Kemudian ada program vitamin A
untuk kesehatan mata dan semuanya. Kemudian ada program obat cacing sehingga tidak cacingan. Banyak sekali programnya. Itu yang secara umum kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan antara dinas kesehatan melalui puskesmas dan untuk anak-anak sekolah. Ya, Dek ya. Silakan selanjutnya. Dari program tersebut, apa upaya dari Dinas Kesehatan untuk merealisasikan kegiatan yang sudah diprogramkan agar terlaksana dengan baik dan tepat sasaran di sekolah yang ada di Bangli? Iya, terima kasih Dek ya. Seperti disampaikan tadi, Dinas Kesehatan itu tujuannya bagaimana masyarakat Bangli yang sehat tetap sehat. Adik-adik yang sekolah ini sehat, tidak sakit-sakitan sekolah. Di dalam kelas tidak garuk-garuk, sakit kulit, tidak mencret dan sebagainya sehingga bisa belajar dengan baik. Nah, yang jadi pola hidup bersih dan sehat itulah yang dipentingkan. Bagaimana perilaku kebersihan dan sebagainya itu yang perlu dilakukan. Ya, bisa dilanjutkan. Dari program yang direncanakan dan yang sudah berjalan, apakah ada kendala dalam penerapan program dari Dinas Kesehatan? Dan target yang paling penting dari Dinas Kesehatan untuk semua program tersebut apa, Bapak? Secara global, kendala itu sih pasti ada deh ya. Tetapi secara global, di Bangli, di Bali, program kesehatan itu berjalan lancar. Namun tetap ada permasalahan. Jadi kalau permasalahan global, permasalahan yang besar saat ini, bagaimana pola hidup sehat. Adik-adik, bagaimana sudah olahraga belum? Sudah aktivitas bergerak belum? Ke rumah itu jalan kaki apa diantar mobil dan sebagainya. Ya, harus ada aktivitas. Makanannya apa saja? Apakah dalam artian minuman yang banyak gulanya, yang biasanya banyak pas drink yang tinggal beli itu gulanya tinggi, ada pengawetnya, pewarna, ada makanan gorengan yang minyak ini dan sebagainya biar tidak menyentuh yang lainnya. Jadi itu yang kendala secara global. Tetapi secara kecil, teknis, Astungkara teratasi semua. Misalnya imunisasi tadi, ada anak-anak, adik-adik yang takut, diberikan penjuluan dan selesai. Ada makanan berisi gratis, ada yang alergi, dikasih pengobatan sedikit. Ya Astungkara berjalan, tidak ada lah. Secara teknis itu hambatan-hambatan yang jelas. Tetapi secara global yang jadi permasalahan, pola hidup sehat itu harus dimulai dari anak-anak ya, sehingga nanti pada saat dewasa tidak sakit-sakitan, tidak hanya berpikir ke rumah sakit, kalau boleh jarang-jarang ketemu dokter ya. Kalau ketemu dokter artinya sering sakit, setuju deh ya. Lebih baik ketemu artis, seperti nonton dan lain sebagainya, olahraga dan lain sebagainya deh ya. Ya itu ya Pak Dokter sampaikan. Silakan lanjut deh. Setelah mendengar pernyataan dari Bapak, kami sangat ingin selalu mendukung dan mendoakan agar apa yang direncanakan oleh Dinas Kesehatan dapat berjalan dengan baik dan lancar. Agar sahabat Sakaba juga paham pentingnya menjaga kesehatan. Pertanyaan selanjutnya Bapak, mengenai makanan. Untuk anak-anak sekolah dasar atau usia dini, makanan apa sih yang boleh dikonsumsi dan makanan apa yang patut dihindari oleh anak agar kesehatan dan daya tubuh anak terjaga dengan baik? Iya, betul. Seperti disampaikan tadi kan, dokter sudah sampaikan bahwa ini kalau ingin sehat itu, salah satunya kan pola makan. Pola makan yang baik itu ada nanti sudah pasti punya apa ya? Ejak ya. Saya cari Google bisa ya. Cari isi piringku gitu ya. Isi piringku. Di sana ada karbohidratnya berapa, proteinnya berapa, sayurnya berapa, buahnya berapa persen. Kalau zaman dulu 4 sehat 5 sempurna dikembang-kembangkan dan lain sebagainya, sebenarnya dasarnya itu.
karbohidratnya jangan terlalu banyak. Sekarang secara detail Pak Dokter sampaikan ya, tingkatkan makan buah dan sayur dan ikan protein. Jadi misalnya kan sering dengar kencing manis, jangan makan nasi kan gitu ya Dek ya. Saya nggak makan nasi tapi jajan nih makan gitu. Ini yang keliru. Ya, kurangi karbohidrat. Gula itu ada gula manis dan gula tidak manis. Karena gula yang di dalam dimasukkan itu bukannya kalau gula pasir. Kalau gula pasir itu namanya sukrose. Sekarang gula dalam kencing manis namanya glukose deh. Ya, ini berbicara dengan adik-adik ya. Jadi kurangi makanan yang berkarbohidrat. Jadi banyak makan buah, sayur, dan protein. Ikan kalau ada di situ ikan. Ya, lemaknya juga bagus, omeganya bagus. Itu makanan yang bagus deh ya. Dan yang perlu dikurangi tambahin dulu sedikit. Adik-adik yang baru seperti ini, saya tidak boleh menyebutkan nama-namanya ya, biar tidak keliru. Yang goreng-gorengan tadi itu loh. Kalau misalnya pisang, pilih yang rebus. Bayangkan tuh kalau antara pisang rebus dengan pisang goreng, berapa kalorinya yang lebih pisang goreng itu. Pisang rebus cuman ada gula, karbohidrat. Kalau pisang goreng ada tepungnya, ada minyaknya, dan lebih banyak lagi kalorinya yang lebih. Belum lagi pengawet-pengawet gula seperti itu. Nah, kedua makanan-makanan minuman pas drink itu yang gulanya tinggi pada dokter sampaikan, pengawetnya kurangi. Lebih baik bawa seperti ini, air putih, tumbler, dan kalau bisa jangan yang pakai plastik, pakai kaca untuk mengurangi kita ke dalam tubuh kita mikroplastik ya Dek ya. Itu kemudian ada lagi makanan yang dijual di pinggir jalan yang goreng-gorengan kalau gitu deh, jangan deh. Ada lagi yang mie apa gitu ya. Lebih baik makan sayur urap, sayur kangkung yang ada kita di sini itu ya, yang murah tapi sehat semua ya Dek ya. Makasih Dek, itu bisa lanjutkan Dek. Dari hal tersebut, apa pesan khusus dari Bapak untuk sahabat Sakaba atau anak-anak sekolah lain yang menonton tayangan ini Bapak? Karena dari channel media Sakaba juga sangat selalu memberikan konten edukasi agar anak-anak paham pentingnya makanan untuk kesehatan mereka. Betul sekali. Itulah makanan. Nanti adik-adik Sakaba semua, demikian juga yang pendengar yang lainnya. Seperti tadi Pak Dokter, dalam makanan khususnya yang akan mempengaruhi masa depan hidup sehat. Hidup sehat adik itu pola hidup, kalau bahasa kerennya cara hidup, life skill apa ya istilahnya, cara hidup. Nah, di situ harus ada makanan yang sehat, istirahat yang cukup, ya jangan begadang, ya ada olahraga, aktivitas, cek kesehatan rutin, jangan takut-takut. Sehingga kalau cek kesehatan itu, misalnya HB-nya rendah, kita apa sih? Apakah ada cacingan? Apa makanannya kurang? Atau menstruasinya ini adik-adik belum ya? Apa menstruasinya yang cewek-cewek masih tidak normal? Sehingga bisa dikoreksi, sehingga nanti adik-adik kalau sudah berumah tangga, punya anak-anak, anaknya tumbuh sehat, kedepannya istilahnya tidak stunting lagi. Itu ya Dek ya. Pola hidup sehat, sampaikan sama teman-teman juga ya. Mudah-mudahan banyak yang dengar nanti dan pelaksanaannya ya Dek ya. Lanjut ya. Jadi untuk sahabat Sakaba, tolong dipahami dan diterapkan apa pesan dari Bapak Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bangli. Jika mau selalu hidup sehat, jaga pola makan dari sekarang ya teman-teman. Pertanyaan selanjutnya Bapak, mengenai peningkatan teknologi di zaman sekarang. Kebanyakan anak-anak tidak terkontrol untuk bermain gadget atau HP. Dari hal tersebut, menurut Bapak, bagaimana cara menyikapi kebiasaan anak yang sedang bermain HP, Bapak? Luar biasa, ini sudah mengikuti di perkembangan tadi dari pola hidup sehat berbicara. Sekarang tadi saya sampaikan hidup sehat ya, cara sehari-hari hidup sehat, tidak bisa lepas kemana-mana bawa HP kan gitu ya. Pinter-pinterlah
adik-adik Sakaba ini menggunakan teknologi ini. Teknologi bagus, semua bagus. Tetapi kalau salah pakai, sama dengan obat, penyalahgunaan obat akhirnya. Nah, untuk mengatasi kecanduan, misalnya nonton drakor gitu ya, atau nonton film-film yang lain, ekstrakurikuler. Di situ ada kesenian, tadi Pak kita lihat sini, pelajari, kemudian ada olahraga. Kan nggak mungkin sambil olahraga, lari dan lain sebagainya, nonton gini ya. Nanti tabrak mobil, tabrak motor nanti ya, sepeda dan lain sebagainya. Jadi ekstranya itu penting sekali deh. Misalnya ekstra olahraga, ya bisa olahraga sehat. Gimana caranya olahraga bawa HP? Main tenis, main voli, kayak Megawati, nggak mungkin bawa HP. Daripada duduk aja bawa HP begini, ekstra. Nari, nggak mungkin nari bawa HP. Ekstranya ditingkatkan. Jadi saat ini dokter titip dalam hidup sehat itu ada dari aktivitas menari juga merupakan aktivitas. Dan ke depan pinternya anak-anak itu yang akan sukses baru tersampaikan juga. Tidak hanya akademis satu-satunya, matematika manjidasa, IPA manjidasa dan lain sebagainya. Tetapi ekstra networking, pergaulan dan lain sebagainya itu perlu ditingkatkan. Jangan AP juga tidak ditinggalkan, tetapi gunakanlah yang baik-baik. Seperti tadi Pak Dokter sampaikan, dari di Google, kalau ingin sehat cari isi piringku. Mudah makanan sehat di situ. Jadi pintar-pintar lah seperti itu. Ya, oke, luar biasa. Silakan. Terima kasih Bapak, dan mohon dipahami ya teman-teman, selalu ambil hal positif dari perkembangan teknologi dan selalu hindari hal negatif yang nantinya akan berdampak buruk bagi kesehatan kalian. Pertanyaan selanjutnya, mungkin untuk sahabat Sakaba yang menonton tayangan ini. Pesan dari Bapak untuk sahabat Sakaba agar bisa menerapkan kesehatan dari diri sendiri untuk keluarga di rumah, di sekolah, maupun di masyarakat. Ya, adik-adik Sakaba semua, seperti tadi udah didengerin semua, mulai hidup sehat. Jangan tergantung kepada makanan-makanan yang instan. Mie apakah, mie itukah, yang serem-serem iklannya luar biasa. Tetapi makanlah sesuai dengan kebutuhan, keperluan. Di situ pesan saya, cari isi piringku. Ada karbohidrat berapa persen, ada protein berapa persen, ada vitamin, ada mineral, yang ini sayur dan buahnya ada di situ. Belajar. Mulailah disiplin, mulai kritis, mulai anak-anak seperti dua ini dan lain-lainnya, itu akan luar biasa bagi generasi emas yang diomong-omongkan 2045. Mudah-mudahan nanti adik akan bisa mengisi kesempatan generasi emas itu. Terima kasih. Terima kasih sekali lagi Bapak. Ini pesan yang sangat penting bagi kami sahabat Sakaba untuk selalu menerapkan pola hidup sehat di sekolah, di rumah, bahkan di masyarakat. Pertanyaan terakhir Bapak. Biasanya pertanyaan ini akan diberikan ke semua narasumber yang hadir pada channel media Sakaba Bapak. Mohon izin 2 kata untuk SD Negeri 1 Kawan Bapak. SD 1 Kawan ini boleh saya sampaikan dengan seperti ini, saya merupakan alumni di sini. Kemudian sekarang saya diberikan kesempatan menyampaikan ini. Jadi 2 kata untuk adik-adik di sini, Sakaba hebat, mantap, kalau boleh ditambah luar biasa. Itu Dek, terima kasih Dek. Nah, sahabat Sakaba, jadi itulah sedikit obrolan bersama Bapak Dinas Kesehatan Kabupaten Bangli. Semoga Bapak selalu diberi kesehatan dan kemudahan dalam hal apapun. Nah Bapak, terima kasih karena telah meluangkan waktunya untuk berbincang-bincang pada tayangan ini dan memberikan banyak edukasi dan bagian berharga untuk sahabat Sakaba mengenai pentingnya menjaga kesehatan. Semoga hal-hal yang telah disampaikan tadi dapat bermanfaat bagi yang menyaksikan tayangan ini, khususnya para sahabat Sakaba. Akhir kata, kami ucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada penyampaian yang kurang berkenan di hati para sahabat Sakaba. Kami tutup dengan para mesati. Om Santi 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 Om. Terima kasih. Terima kasih Dek. Luar biasa, luar biasa.